Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Oke, baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini apakah ada yang belum sarapan? Oke, sepertinya sudah semua ya anak-anak. Jadi hari ini kita akan memulai pembelajaran baru. Namun sebelumnya kita akan Ibu cek kehadiran terlebih dahulu ya. Oke. Fajar Muhammad, oke, hadir. Dewi Saraswati, hadir. Oke. Anda Syifa Jini, oke, hadir semua ya. Oke anak-anak, jadi hari ini kita akan masuk ke materi baru yang sangat penting dalam administrasi sistem jaringan, yaitu web server. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini itu adalah pengenalan web server dan mengkonfigurasi web server. Setelah pembelajaran ini nanti kalian diharapkan dapat menjelaskan konsep web server, melakukan konfigurasi web server Apache, menguji hasil konfigurasi, dan membuat laporan konfigurasi web server. Untuk materi hari ini kita akan fokus pada pengenalan web server, prinsip, dan cara kerja web server, serta pengenalan awal Apache dan Nginx. Nah, sebelum kita memulai ke praktik, tentunya kita akan mulai dulu dengan teori, lalu ada nanti demonstrasi, dan yang paling penting nanti kalian akan langsung praktik. Nah, untuk materi hari ini ada beberapa penilaian. Yang pertama ada kuis singkat untuk pengetahuan. Jadi nanti kalian harus berlomba-lomba aktif di kelas agar nanti menambah nilai pengetahuan kalian. Kemudian penilaian praktikum berdasarkan hasil konfigurasi dan laporan yang kalian buat, serta penilaian sikap kalian selama proses pembelajaran dan praktikum. Oke, mungkin setelah ini Ibu akan men-share PPT. Oke, jadi untuk materinya seperti biasa Ibu sudah berikan di Google Classroom. Bisa kalian buka pada materi web server ya di sini. Nah, ini adalah PPT-nya. Jadi dari kalian adakah yang tahu apa itu web server? Oke, mungkin masih asing terdengarnya ya. Nah, jadi web server itu adalah sebuah perangkat atau software dan perangkat lunak dan perangkat keras atau hardware yang berfungsi untuk menyimpan, memproses, dan menyajikan halaman web kepada pengguna melalui jaringan internet atau intranet. Saat kalian membuka sebuah situs seperti google.com, maka akan merespon permintaan kalian. Yang merespon itu adalah web server di balik situs tersebut. Jadi web server menerima permintaan dari browser atau klien, lalu mengirimkan kembali ke halaman web yang kalian minta. Nah, fungsi dari web server ini sendiri adalah untuk melayani permintaan akses dari klien terhadap konten web, baik berupa HTML, gambar, video, maupun data lainnya. Web server memastikan bahwa ketika pengguna mengetikkan alamat website di browser, halaman yang dimaksud bisa muncul dengan cepat dan sesuai. Selain itu, web server juga mengatur lalu lintas data agar proses pertukaran informasi antara server dan klien berjalan dengan aman dan efisien. Nah, cara kerjanya itu semisal nanti kalian mengetikkan halaman google.com atau dengan IP misal 192.168.162.1 di browser, maka nanti halaman yang tampil adalah halaman yang sudah kalian buat di VirtualBox misalnya. Jadi nanti halaman yang tampil itu adalah halaman yang sudah kalian buat. Nah, kemudian komponen dalam web server itu terdiri dari bagian utama yaitu perangkat keras dan perangkat lunak.
Perangkat keras berupa komputer server yang terhubung ke internet memiliki sumber daya yang cukup untuk merespon permintaan pengguna, sedangkan perangkat lunaknya adalah aplikasi web server seperti Apache, Nginx, atau Microsoft IIS yang bertugas melayani permintaan data dari klien. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini akan fokus pada dua, yaitu Apache dan Nginx, dan pada pertemuan hari ini kita akan membahas Apache, dan pertemuan selanjutnya kita akan membahas Nginx. Kemudian contoh aplikasi web server itu ada beberapa software web server yang sangat populer dan banyak digunakan di seluruh dunia. Contohnya adalah Apache HTTP Server yang bersifat open source dan banyak dipakai oleh pengembang website. Selain itu juga ada Nginx yang terkenal dengan kemampuannya melayani permintaan dalam jumlah besar dan cepat. Untuk lingkungan Windows seperti Internet Information Service yang dikembangkan oleh Microsoft. Kemudian ada penerapan web server dalam kehidupan sehari-hari. Ini hampir digunakan semua aspek kehidupan digital. Misalnya, ketika kalian mengakses portal sekolah, e-learning, membuka media sosial, atau membaca artikel online, semuanya itu dilayani oleh web server. Bahkan saat kalian belajar membuat website nantinya, kalian itu bisa menginstal web server lokal seperti XAMPP atau WAMP agar website buatan kalian bisa diuji sebelum dipublikasikan. Itu nantinya bisa di hosting juga ya, anak-anak. Selanjutnya ada kelebihan dan tantangan web server. Tentunya web server memiliki banyak kelebihan seperti mampu mengolah data dengan cepat, dapat diakses dari mana saja, dan mendukung berbagai teknologi web. Namun ada juga tantangan seperti kebutuhan koneksi yang stabil, ancaman keamanan dari hacker, serta perlunya pengelolaan dan pemeliharaan rutin agar server tetap berjalan lancar. Nah, jadi kesimpulan dari materi ini, komponen penting dalam dunia internet karena web server ini adalah sebagai kita sebut penyaji halaman web yang kita akses setiap hari. Dengan memahami cara kerja dan jenis-jenis web server, kalian akan lebih siap untuk memahami sistem web secara lebih dalam, bahkan bisa mulai membuat dan mengelola website sendiri. Nah, jadi anak-anak sudah paham kan tentang web server ini? Jadi nanti kita akan memulai untuk yang pertama kali konfigurasi dengan Apache. Oke, jadi kalian bisa buka pada praktikum web server di Classroom. Di sini Ibu sudah memberikan tutorial dari awal sampai akhir dari video ini. Nanti bisa kalian tonton di YouTube juga. Nah, ini sudah lengkap ya anak-anak. Itu bisa kalian tonton nantinya. Kemudian di sini kita akan bahas untuk langkah-langkah pembelajarannya. Nah, untuk yang pertama itu ada install Apache. Nanti diikuti saja langkahnya. Terus nanti setelah itu kalian setting IP. Setelah itu kalian cek status Apache apakah sudah running atau belum. Kemudian di sini kita cek dengan IP A itu pada ENP0S8 ya. Di sini itu kita cek IP-nya berapa, apakah sudah tersetting dengan benar. Lalu kemudian saat kita mengakses di halaman web browser dengan nama domain 192.168.162.1, itu nanti bisa kalian sesuaikan dengan nomor urut kalian pada oktet ketiga. Itu ini kan belum kita konfigurasi ya anak-anak. Jadi halaman yang muncul adalah halaman default dari Apache Debian itu sendiri. Nah, kemudian ini nanti di sini kita akan membuat folder baru yang nantinya di dalamnya ada file index HTML yang nantinya itu file index ini akan kita edit isinya seperti ini. Ini boleh nanti kalian edit sesuai dengan terserah kalian mau edit bagaimana. Nah, selanjutnya sampai sini setelah kalian mengedit, di save terus di restart, nantinya halaman yang muncul di web browsernya akan
isi dari indeks HTML itu sendiri. Nah, untuk yang B ini adalah Nginx, itu untuk pertemuan selanjutnya. Jadi, nah, seperti biasa ya anak-anak, nanti kalian bikin Debian baru. Nah, ini Ibu sudah praktek sedikit, nanti mencoba. Kemudian untuk seperti biasa kita sebelum kita mengakses web browser, kita pastikan ping terlebih dahulu dari klien ke server maupun server ke klien agar sama-samanya keduanya saling terhubung dan bisa mengakses halaman web server yang kita mau. Nah, ini jika kita di IPA, maka yang muncul, nah itu pada ENP0S3 nanti akan muncul halaman akan muncul IP yang sudah kita setting. Dan setelah itu kita akan cek statusnya, sistem CTL status Apache 2. Nah, itu bisa terlihat jika tulisannya aktif running dan berwarna hijau, itu tandanya Apache-nya sudah aktif dan bisa kita akses. Nah, kemudian kan ini di sini itu merupakan server, jadi IP-nya .1, terus kita coba ping ke klien yang oktet terakhirnya .2. Nah, di sini sudah terhubung ya, tuh. Kemudian untuk memberhentikan pingnya kita bisa Ctrl C. Nah, gimana sih caranya men-setting IP di klien itu dengan kontrol panel, kemudian klik Network and Internet. Selanjutnya di sini Network Sharing Center, Sync Adapter Setting. Nah, ini kita cari yang Ethernet saja. Properties. Nah, ini untuk IP-nya ya. Kita setting dengan oktet terakhir .2 dan gateway-nya itu merupakan IP server yang sudah kita buat. Selanjutnya kita CMD, kita cari CMD. Kita coba tes ping ke server dengan oktet terakhirnya itu 1. Nah, sudah terhubung. Selanjutnya di sini kan IP servernya adalah 192.168.162.1. Jadi kita di web browsernya pun mengetikkan IP klien yang sudah kita buat tadi. Nah, maka yang muncul adalah isi dari indeks HTML yang kita buat. Oke, sampai segini paham ya anak-anak. Untuk praktiknya nanti kalian bisa melakukannya secara individu, dan jika ada kebingungan atau yang mau ditanyakan bisa didiskusikan dengan ibu atau dengan teman kelompok kalian. Oke, jadi itu tadi adalah langkah-langkah dari yang ibu sudah praktikan. Kemudian nanti di sini kalian bisa buka kuis web server. Nah, ini nanti kalian bisa buka ya dan dikerjakan kuisnya secara individu setelah kalian selesai mempraktikkan. Dan setelah praktik, setelah laporan, baru nanti kalian mengerjakan kuis web servernya. Oke anak-anak, jadi setelah dari tadi kita belajar mengenai teori dari web server, kemudian praktik, terus tadi kalian sudah praktikkan tentang instalasi web server dan konfigurasinya. Nanti setelah ini kalian akan membuat laporannya, kemudian dikirimkan di Google Classroom. Nah, dari praktikum tadi, apa saja tantangan yang kalian temui saat konfigurasi web server? Nah, itu mungkin bisa kalian tuliskan di troubleshooting ya. Terus nanti bagaimana sih pendapat kalian tentang menggunakan Apache ini, mudah atau sulit? Ya, tentunya kita bisa lihat masih mudah ya teman-teman. Kemudian menurut kalian itu PHP itu perlu diinstal atau tidak di web server? Itu nanti
bisa dituliskan juga di laporan praktik. Jadi untuk langkah konfigurasi yang paling penting dalam web server ini yaitu instalasi, edit file config, restart service, dan pengujian. Dan tentunya dari setiap langkah yang sudah kalian lakukan itu perlu adanya dokumentasi untuk nantinya di bagian troubleshooting. Jadi semisal nanti kalian praktek lagi, kalian tahu nih apa aja sih troubleshooting yang kalian alami dan bagaimana cara mengatasinya. Oke, jadi anak-anak yang seperti ibu sudah jelaskan tadi itu ada kuis, jadi nanti bisa kalian akses di Google Classroom. Itu bisa kalian tuliskan jawabannya sesuai dengan kalian praktik tadi. Nah, untuk laporan praktikumnya nanti deadline-nya itu seminggu untuk membuat laporan praktik sederhana, kemudian nanti bisa dikirimkan di Google Classroom. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai web server Nginx. Nah, nanti kalian bisa baca-baca materi di Google Classroom terlebih dahulu atau mau praktek duluan juga tidak apa-apa. Dan untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan. Terima kasih kepada anak-anakku sekalian atas pertemuan hari ini, atas kerja kerasnya, atas praktiknya hari ini. Semoga dapat membuahkan hasil yang baik. Oke, sebelum kita akhiri kelas pada pagi hari ini, kita akhiri dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Oke, berdoa selesai. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.